Ya nana Nabi Muhammad Zalikal fadlu minallah. Ya nana. Saya itu bisa nirukan, pas kokoknya nggak bisa saya. Kalau depannya taruhan saya, bagusan saya. Mbok yakin bilang sama Habib saya bagusan saya kalau depannya. Tapi pas kokoknya nggak bisa saya. Antik yang kokoknya itu. Yang mahal juga kokoknya itu. Nah, itu makanya karena kadang kita orang Indonesia nggak ngerti. Maka karena nggak ngerti terus tapi seneng, datang aja bawa bendera. Ya muter-muter ada gendera sleng ya munggah. Gendera Iwan Fals ya munggah, gendera bal-balan ya munggah. Lah itulah Indonesia. Lah itu makanya orang Indonesia ini benar-benar jadi orang yang cinta Rasul. Mulutan ya punya ayam dikeluarkan, sholawatan datang, itu namanya cinta. Makanya orang Indonesia kalau sholawatan saking cintanya pakai joget. Ya nana, ya nana. Ada ya nana, ada yang jempolnya. Ya nana, itu cinta. Makanya ada yang protes, orang sholawatan mau pakai joget berlebihan. Gak boleh itu, gulu berlebihan. Ya nggak apa-apa, orang cinta kok berlebihan gimana? Dari dulu orang cinta itu joget. Ketemu pacarnya dari jauh. Orang cinta itu begitu. Cinta itu juga memujimu. Muji anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti rembulan, engkau seperti mata. Nah, ini biasa, orang pacar kita kadang jelek aja deh. Wajahmu seperti purnama. Orang jelek aja gitu. Karena apa? Cinta itu memuji. Loh, makanya kalau bahasa cinta itu jangan dilihat dengan bahasa fikih. Sekarang banyak orang ribut itu musyrik, itu hulu. Masa anta syamsun anta badrun? Masa ya Rabbi bil mustafa? Ini bahasa cinta. Bahasa cinta kok buat delok teko ilmu fikih ya nggak bisa. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh itu kalau ilmu fikih ya musyrik. Masa orang nggak ketemu sehari kok mati? Yang bikin mati itu Allah. Tapi kalau kalimat cinta nggak usah dilihat dari ilmu fikih, nanti konslet sampean. Loh tahun 80-an Pak Camat kan punya lagu cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Loh itu kalau dilihat dari bahasa fikih rusuh. Bisa kelahi, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Ya nggak bisa. Inilah maka teman-teman kalau sholawatan biasa nggak usah itu musyrik. Ya Rabbi bil Mustafa, dek, aku ingin mati sehidup bersama, pun biasa aja. Makanya kalimat cinta itu aneh-aneh. Roma Irama, pacarnya mati, tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja loh kan gitu. Pacarnya hilang, nanya kepada Allah. Pacar hilang tinggal SMS aja nanya ke Allah saking cintanya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang aja tanya Allah? Inilah kalimat cinta. Inilah maka orang kalau gitu biasa aja. Loh, makanya sholawat itu indah karena semuanya memiliki Rasulullah, dan kita orang Indonesia. Makanya sholawatan itu dibikin model apa saja indah. Beda dengan wayang. Wayang itu punyanya orang Jawa, dipakai bahasa Indonesia jelek. Om bumi goncang ganjing langit kelap-kelap, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya itu ya bagusnya cuman Indonesia aja, dipakai bahasa Jawa ya jelek. Indonesia lemah banyuku jelek. Gak bisa, harus Indonesia tanah airku bagus. Indonesia lemah banyune nyong rusak. Adzan itu juga nggak bisa diganti-ganti. Adzan itu ya gitu aja. Hayya 'alas shalah.
adzan. Ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya rusak. Bisa, makanya ini sholawatan itu indah dipakai apa saja. Karena ini bacaan kepada Rasulullah umatnya di mana? Nah ini loh, makanya orang kalau ikut ulama itu enak, tidak ribet. Apalagi orang kampung, ikutlah ulama yang sesuai dengan orang kampung. Tarweh ya ikutlah yang 20, jangan ikut yang 8. Ada yang benar 8, ya terserah kamu kalau nganggap benar 8. Bagi saya bukan masalah benar salah. Kalau saya secara pribadi tarweh 20, mau dalilmu apa saja nggak mau saya tetap pakai 20. Kenapa? Karena jelas aman kalau 20 itu. Aman 20. Kalau di akhirat yang benar 8, saya masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, sampean yang kurang 12 cari di mana? Nggak tahu, Bang. Urusannya bukan benar salah, aman, wong orang kampung kok. Iya. Saya kalau ngajarkan tarawih 20 bukan karena dalil, aman. Iya, wong sholat sunat aja kok semakin banyak. Baik. Nah kalau yang benar 8, nah sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, yang kurang 8 cari di mana? Ada orang mati, talqin, diajari, nggak usah protes, nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Wong perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah, orang mati itu masih di liang lahat, maka talqin lah. Kalau ditanya nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Nah, yang ngerti siapa? Ya yang mati itu yang ngerti sampai apa enggak. Nah, kamu kalau pengen ngerti, mation atau talqin, ngono kok angel. Urusan orang mati dibahas sama orang hidup ya enggak ada ribut ya. Makanya saya sih biasa-biasa aja. Ada orang mati di tempat saya itu kan suka ribut karena kalau orang mati itu kuburannya kan dikasih payung, kasih kendi, dikasih kopi. Itu musyrik. Kalau saya enggak, orang biasa aja lah gitu. Loh kok biasa gimana Ki? Lah orang Indonesia itu kan open sama orang tuanya. Sebelum mati nyalain lampu, bikinkan kopi. Begitu mati tiba-tiba terus gitu, waduh lah wong tua aku petengan ning kono piye. Ayo kan iso stres. Kalau tidak boleh, makanya bagi saya itu biasa aja. Wong itu meng tombo kesel tok, tombo lega. Sesukne seminggu kan leren-leren dhewe sudah. Itu nggak akan terus-terusan, seminggu capek bikinkan kopi. Setiap ditengok kok masih ada. Loh, berarti nggak diombe, yombe sudah kok. Ditengok. Alah, itu kadang terlalu ribet. Agamamu terlalu mumet cerdas. Saya biasa aja. Kalau orang Cina minta disembayangi, ya tak sembayangi. Tak taruh belakang. Anaknya lo kok bapak saya disolati di belakang lah, bapakmu kan baru masuk, belum tahu jalan, tak taruh depan nanti kesasar. Saya ini urusannya di lapangan, banyak di tempat saya. Ada orang datang, Kiai, anak saya kemarin khataman di pondok, pas itu tidak punya uang, terus gimana? Saya jual anjing, boleh nggak? Boleh. Ada yang perlu, ya kok boleh, ya wis kadung. Biar besok dituturi sama anaknya. Tugas saya nuturi anaknya nanti pegangnya bapak memperbaiki bapaknya. Oh biasa aja di tempat saya, nggak usah pusing. Ini gitu aja. Orang sekarang ribut sampai perkara takbir yuk. Kalau saya lihat makmumnya, kalau makmumnya pinter, takbir saya sesuka-suka saya. Tapi kalau makmumnya orang bodoh, Allahu Akbar, itu pasti ganggu. Imamku nyetop apa, kan ya bubar. Maka saya biasanya kalau takbir tak lihat makmumnya kok orang bodoh-bodoh ya, Allahu Akbar. Sudah gitu aja. Sekarang kan nggak peduli ada makmumnya orang kampung, Allah. Lah makmum belakang ini matanya lihat ke sana ke sini, lu nyetop apa ya gitu, malah nggak khusyuk. Kadang ada orang sholat itu sekarang aneh-aneh, Allah Akbar. Lah ya wong tetanggane iki sikile cap salep 88 loh. Gatelen kok digrayangi, jangan.
Itu kalau imam makmum yang sudah khusyuk sampai injak-injak juga nggak apa-apa. Saya kalau tarweh cepetnya luar biasa karena makmum saya ini kalau kelamaan mikir. Makanya biar gak sempet mikir tak cepet ke. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Udah cepet. Ora kok bermikir. Lah terus Allahu Akbar. Sing buri. Ki ngopo ya iku. Lah jadi Islam itu indahnya luar biasa. Kalau orang mengerti ilmu lah sekarang Islam dipegang sama orang-orang bodoh susah kita. Wong sholat itu kentut aja gak apa-apa kok. Kalau madhabnya Maliki, tapi jangan gelegean karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudu, tapi yang malah batalkan wudu. Nah kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal, tapi nya nggak apa-apa. Maka kalau sampai ngentutan ikutlah madhab Maliki. Kalau dikit-dikit gelegean ikutlah Imam Syafi'i. Yang susah sampean wis ngentutan dikit-dikit gelegean, nah ya melu sapa sampean. Islam itu indahnya luar biasa, kalian tahu. Tapi syaratnya harus berilmu. Sekarang itu ada orang ribet, sholat langsung begitu adzan langsung komat. Iya, yang di sawah nggak masuk sholat nanti, sholatnya digodol iblis. Itu, Islam itu indah kok. Yang tadi kayak kiroah kayak gitu, ya ada model begitu. Sampai kalau mau yang galak ya ono model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Itu Sayyidina Umar. Nah kalau yang model begini tadi model Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Utsman. Kalau model Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa tadi kok gak bilang Allah yang pertama? Ya berarti gak cocok sampean. Kok angel, berarti sampean cocok model Sayyidina Ali. Tadi mestinya kalau sampean cocok Bismillahirrahmanirrahim Allah, mestinya gitu. Nah ini loh kadang lembu Sayyidina Ali. Makanya pernah satu ketika ada sahabat ini datang ke Rasulullah. Ya Rasul, apa? Aku kangen. Kangen kamu? Iya ya Rasul. Aku punya puisi rindu. Ku baca boleh gak ya Rasul? Boleh. Yang satu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Yang satu, aku kangen. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nur. Nabi yang nggak marah. Udah, kamu nggak usah. Udah, ini ambil burdahku. Dikasih selimut luriknya Rasulullah. Langsung saking senengnya dikasih selimut Rasulullah. Burdah itu maknanya selimut lurik. Lari keliling kampung, ye. Sama sahabat yang lain dikejar. Begitu ketangkep, kamu nyuri ya? Enggak. Nyuri ya? Enggak. Aku tadi ngelem. Muji-muji Rasul kasih ini. Masa? Iya. Besok begitu kita datang semua ya? Iya, kita datang semua, nggak apa-apa. Pasti Rasul senang. Akhirnya sekampung datang semua. Nah di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Akhirnya tung. Salawatan Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Lu tahu-tahu ada yang datang sahabat Umar marah. Ini apa? Tangtung ini bikin pusing aja, dipegang kendangnya, dibanting. Maka semenjak itulah ada yang mengharamkan terbang karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi sahabat itu semua bisa menjadi landasan hukum. Di situ ada Rasulullah gak apa-apa, Sayyidina Utsman gak apa-apa. Tapi Sayyidina Umar kok marah banting kendang, kenapa? Diteliti ternyata Sayyidina Umar orangnya gak suka nyanyian, orangnya keras, galaknya luar biasa. Nah, itulah makanya terus kemudian banting kendang. Ngajinya ya kayak terus Bismillahirrahmanirrahim.
Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu nggak pakai tongkat, nggak pakai tombak, tapi pedang ditarik. Ittaqallah. Itu sak masjid mengkeret kabeh kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah. Makanya kalau ada orang ini adalah dulu inilah Sayyidina Umar gombal. Sayyidina Umar kok melayu. Lucu. Ya ada kan? Inilah potret Sayyidina Umar modern yang ada di Indonesia. Begitu diuber polisi melayu Sayyidina Umar. Loh, Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Setan itu dengar Sayyidina Umar lari. Sayyidina Umar jalan ada setan lari, itu saking takutnya. Sayyidina Ali sampai nazar, orang kok begini kerasnya, kira-kira kalau mati ditanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa ya? Maka matinya Sayyidina Umar kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama keramat ya denger. So, malaikat Mungkar Nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar Nakir ya Umar. Ada apa? Dia mau nanya. Nanya apa? Ya marobuka. Ya Allah. Nang apa lagi? Udah itu aja. Jadi lah ini kok keras. Nah, makanya Islam itu kalau misalkan mau nyontoh silakan nggak apa-apa. Mau adzan model Sayyidina Umar boleh. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Boleh, enggak apa-apa, silakan gitu. Kalau enggak dilempar sama tetanggamu. Sapa sing ngatan niku? Cangkeme suwek iku. Karena orang kita ini suka yang lembut. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, ada yang jawab. Wah, woi udah aneh. Makanya sekarang ada orang nyontoh nggak mau lagu, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak cocok dengan Indonesia. Makanya semakin kesini orang-orang kayak gitu semakin tersingkir, semakin hilang. Nyontoh itu gampang, sampean mau nyontoh jenggot Rasul, nggak apa-apa, jenggotlah yang panjang. Tapi sunnah berjenggot itu kalau ketemu temannya, cium pipi kiri, pipi kanan, terus mundur dikit, elus-elus jenggot, maju lagi dicucup bun-bunan. Itu khas orang Arab kalau punya jenggot, elus-elus gini. Lah di sini jenggotnya ada, elus-elus tonyol. Iya, jadi simbolnya di bawah, akhlaknya ketinggalan loh. Jadi Islam itu kan mengajarkan kebaikan yang membawa akhlak. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya ini yang penting. Perkara dulu orang kalau cingkrang itu orangnya nggak sombong. Karena orang dulunya sombong karena pakai jubah Romawi. Romawi itu pakai orangnya medidi gini, terus panjang buntutnya itu. Sama Rasulullah suruh motong jubah Romawi itu. Akhirnya orang kalau pakai jubah Romawi nunduk, nggak sombong. Nah sekarang kebalik, cingkrangnya dapat tapi medidinya begini. Bid'ah, musyrik. Ya ini orang anyar ini. Cingkrangnya dapat, sombongnya dapat. Lah kalau cingkrang sombong ya Abu Jahal dulu begitu. Sama-sama berjubah. Tapi jubahnya Abu Jahal menghasilkan kesombongan. Rasulullah dan Abu Jahal itu bedanya bukan di jubahnya, di wajahnya. Rasulullah wajahnya basam, wajahnya tersenyum. Terus Abu Jahal wajahnya kayak wong kebelet ngising. Sehingga orang stres ketemu Rasulullah sembuh, orang sembuh ketemu Abu Jahal tambah stres. Nah sekarang dikit-dikit, musyrik, ono ada orang kayak begitu di sini. Nah ono ya dikayak kongkon urip dhewe nang pojokan ngono. Nah inilah kita di Indonesia, umat Rasulullah yang jauh. Makanya ya alhamdulillah kita masih kebagian. Mari kita jaga perbedaan ini, jangan menang-menang sendiri, sing rukun. Karena perbedaan di dunia yang bangsa-bangsa, yang suku-suku adanya di Indonesia. Di Arab tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, di Eropa tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, tapi di Indonesia orang ketemu perbedaan bangsa dan suku. Dan kekuatan bangsa karena kuatnya laki-laki dan perempuan, kuatnya laki-laki dan perempuan karena kuatnya
manusia. Maka ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Laki-laki ngerti perempuan. Gimana tadi?